Namanya GCI, Kewarganegaraan Global Indonesia. Global Citizenship Indonesia. Baca-baca media tetangga nih. Gak menarik, Indonesia kalah saing. Saudara-saudara kita, khususnya diaspora kita yang ada di luar Indonesia. We are Indonesians in Canada. People always get confused when they... Kita punya semua hak sebagai warga negara, selain Guys, aku tuh kebetulan lagi baca-baca media tetangga nih. Dan makin aku baca, makin aku mikir, kok tiap Indonesia bikin kebijakan, narasinya selalu lama. Jadi guys, baru-baru ini Indonesia ngenalin skema untuk diaspora. Dan skema itu orang-orang kenal sebagai GCI. Itu kayak bentuk keterikatan resmi untuk orang Indonesia yang di luar negeri. Pemerintah ngeluarin kebijakan Global Citizenship of Indonesia alias Kewarganegaraan Global Indonesia. Responnya gimana? Langsung muncul narasi, gak menarik, gak bakal bikin orang balik. Indonesia kalah saing. Jadi hari ini guys, kita bakal ngebahas inisiatif baru pemerintah Indonesia ini, GCI. Dan seperti biasa aku bakal ngasih komentar, ngomentarin semuanya. Jadi tanpa berlama-lama, siap? Let's go! Namanya GCI, Global Citizenship Indonesia. GCI ini adalah Global Citizenship of Indonesia, merupakan terobosan inovasi menjawab isu di kewarganegaraan dan memberi solusi lah kepada saudara-saudara kita, khususnya diaspora kita yang ada di luar Indonesia tentunya. Jadi guys, pemerintah Indonesia meluncurkan GCI. Apa sih itu GCI? Itu guys sebenarnya singkatan dari Global Citizenship of Indonesia. Itu izin tinggal tetap tanpa batas waktu. Jadi GCI ini dibuka untuk orang yang dulu warga negara Indonesia, tapi sekarang mereka pegang paspor asing, termasuk pasangan, anak, sampai cucu mereka. I'm what you call a global citizen. I'm proud of my Asian background, but also embracing the Western influence. Ini merupakan izin tinggal, jadi tanpa harus melepaskan warga negara atau menambah warga negara. Ini tetap diaspora kita tetap menjadi warga negara yang memang sudah dipilih sama mereka, tapi mereka kita berikan fasilitas untuk tinggal di Indonesia. Ya. Indonesians in Canada. People always get confused when they see us, whether we're Indonesians, Malaysian, or even Filipino. Kau ni orang Malaysia ke? we're Indonesians in Canada. We're used to prioritize cars when crossing the street. Now, we're queens of the road. We're Indonesians in Canada. I always convert the prices of things I want to buy to rupiah first and then freak out. Ya guys, jumlah diaspora Indonesia sendiri diperkirakan sekitar 6-9 juta orang. Banyak orang tinggal di luar Indonesia. Dan juga nggak jelas berapa yang benar-benar udah lepas kewarganegaraan. Indonesians in Paris. Of course, we didn't have a hard time adapting when we first came here. We're Indonesians in Paris. Of course, we have sambal at home. We're Indonesians in Paris. Of course, we have fossils in our fridge every now and then. By fossils, I mean frozen rendang and pempek. How long have they been in your fridge? Ada juga yang diam-diam pegang status Indonesia, tapi banyak juga yang udah melepasnya. Anak-anak mereka tumbuh tanpa status WNI. Jadi pemerintah memposisikan GCI itu sebagai jalan tengah. Itu bukan kewarganegaraan ganda, tapi juga bukan hubungan yang putus. Jadi manfaatnya termasuk izin tinggal seumur hidup, tinggal tanpa batas waktu, dan izin keluar masuk berkali-kali. Sekali bayar, visa lifetime bisa keluar masuk Indonesia selamanya tanpa ribet. Manfaat pertama adalah izin tinggalnya, ya, izin tinggalnya unlimited tanpa harus perpanjangan dan tidak perlu keluar masuk, tidak perlu kan ada yang keluar dulu masuk lagi nggak. Jadi mau tinggal berapa tahun pun bisa. Itu pertama. Untuk bekerja bisa dalam rangka usaha ataupun dalam rangka menghidupi keluarga. Jadi ini adalah kampung Indonesia dan gue pas banget di depan, namanya itu Cafe Pendawa. Di sini banyak banget bahan-bahan produk-produk Indonesia ya. Indonesia banget.
Jadi guys, skema ini sendiri dibuat untuk ngerapihin hubungan Indonesia dengan jutaan diaspora di luar negeri. Jadi nggak harus buka lagi debat lama itu ya soal kewarganegaraan ganda. Ya, itu sensitif banget di dalam negeri. Indonesia memang dibangun dengan prinsip satu kewarganegaraan ya. Dan selama ini Indonesia konsisten nolak kewarganegaraan ganda. Ada kabar gembira buat teman-teman WNI yang selama ini galau pengen jadi WNA, tapi nggak berani karena takut ninggalin WNI sepenuhnya. Global Citizenship of Indonesia atau GCI, yang sistemnya itu mirip dengan OCI, Overseas Citizen of India. Jadi kayak dual citizenship tapi bukan dual citizenship. Kita punya semua hak sebagai warga negara selain pemilu. Jadi kita nggak bisa ikut voting buat presiden atau buat apa, tapi kita punya hak-hak lainnya seperti untuk punya tanah dan yang lain-lain. WNI mungkin sudah pindah ke warganegaraan dan suaminya juga warga negara asing. Nah, si ex-WNI-nya nih bisa. Yang berikutnya adalah anak. Keturunan pertama nih. Anak bisa mendapatkan program GCI juga. Begitu juga dengan pasangannya. Berikutnya adalah cucu dari ex-WNI itu. Jadi udah derajat kedua nih. Nah, derajat kedua dan pasangannya. 1. Mantan WNI. 2. Keturunan WNI. 3. WNA yang menikah dengan WNI. 4. Anak campuran WNA dan WNI. 5. WNA yang punya ikatan kuat dengan Indonesia. Sekarang saya lagi ada di Hadigah ya, luar biasa. Hadigah di Arab ini luar biasa, serasa di Indonesia karena yang jualan makanan tradisional ini semuanya orang Indonesia. Bisa teman-teman lihat sendiri di depan ada yang jualan bakso, terus apalagi lotek ya. Guys, aku mau lurusin satu hal dulu nih. Kenapa orang pindah negara? Biasanya orang pindah negara untuk kerja, untuk belajar, untuk cari pengalaman, ya, dan itu normal di dunia modern. Nggak cuma Indonesia, Jepang, India, Eropa Timur, bahkan negara Barat sendiri ngalamin hal yang sama, guys. Darahnya masih mengalir darah Indonesia lah, gitu, sehingga bisa menunjukkan dokumen yang menunjukkan bahwa dia adalah warga negara Indonesia dulu. Bisa paspor, bisa akta lahir atau ijazah, apa itu merupakan bukti bahwa yang memohon ini adalah dulunya warga negara Indonesia, gitu. Terus guys, soal GCI ada banyak yang bilang itu cuma visa mahal, nggak ada hak tanah, nggak ada insentif pajak. Iya, aku ngerti argumennya. Tapi yang jarang dibahas itu, kenapa Indonesia pilih jalan ini? Indonesia punya sejarah, punya ideologi, punya sensitivitas nasional. Dan soal kewarganegaraan itu bukan urusan teknis doang, itu juga urusan jati diri bangsa. Ya, karena Indonesia sejak awal dibangun dengan prinsip satu tanah air, ya, satu bangsa, satu bahasa. Dan itu nggak slogan kosong tuh, ya, itu fondasi. Culture shock yang kita alamin waktu pindah ke New Zealand. Kia ora. Yang pertama, itu kebiasaan untuk jalan kaki. Mungkin ini udah hal yang biasa kali ya sebagai orang Indonesia yang pindah ke negara lain. Tapi mungkin yang ngebedain di New Zealand itu jalanannya kayak mendaki gunung lewati lembah. Dan guys, sebagai bule aku bisa lihat banyak negara maju hari ini justru kehilangan arah. Soalnya identitasnya cair. Dan di sini Indonesia beda, ya. Indonesia nggak reaktif, nggak latah ikut tren. Dan menurutku GCI itu sinyal Indonesia mau rangkul diaspora, tapi tanpa mengorbankan prinsip. Jadi gue suka mutusin jalan kaki setiap berangkat kerja. Kebetulan sih hari ini lagi turun salju. Walaupun gak terlalu dingin dan tebal, tapi suhu di sini bisa mencapai minus 2 derajat Celcius. Oke guys, ada pepatah, pelan-pelan asal selamat. Dan kesimpulannya hari ini guys soal Global Citizenship of Indonesia cukup simple. Indonesia nggak sedang mengejar siapapun. Indonesia jaga dirinya sendiri. Terima kasih guys sudah nongkrong bareng aku, bareng Romsoft. Jangan lupa like, share, dan subscribe to the channel. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Pakah-pakah.